Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang baptisan api. Di antara berbagai doktrin dan tata cara keagamaan Kristen, ada beberapa yang memicu perdebatan yang instan dan interpretasi yang beragam, dan baptisan api adalah salah satunya. Konsep ini yang berakar dari nubuat Yohanes Pembaptis mengenai kedatangan Yesus. Konsep ini yang berakar pada nubuatan Yohanes Pembaptis mengenai kedatangan Yesus telah menjadi sumber diskusi teologi yang tak berkesudahan selama berabad-abad. Apakah yang merupakan janji yang penuh kuasa atau peringatan yang menakutkan? Bagi sebagian orang, baptisan api adalah manifestasi yang penuh dengan pengharapan dari Roh Kudus, kekuatan ilahi yang memurnikan, menyucikan, dan memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Mereka melihat sebagai pengalaman spiritual transformatif. Mereka melihat bahwa baptisan api sebagai pengalaman spiritual transformatif yang mengorbankan semangat dan memberikan keberanian dan mempersiapkan jiwa untuk pelayanan yang lebih tinggi lagi. Dalam pandangan ini, baptisan api bukanlah tentang kehancuran, melainkan tentang sebuah kekuatan yang terus menyala, gairah dan pembaruan rohani, membersihkan yang lama dan membangkitkan yang baru. Namun yang lain mendekati konsep ini dengan hati-hati sekali. Mereka melihat sebagai peringatan yang kuat akan penghakiman ilahi. Dalam interpretasi ini, api melambangkan pengujian dan penghukuman atas dosa, memisahkan yang benar dari yang salah. Pandangan ini menyoroti aspek keadilan dan kesucian Tuhan, mengingatkan para penganutnya akan konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka dan pentingnya pertobatan. Perbedaan interpretasi ini bukan hanya soal semantik, ia menyentuh inti dari teologi Kristen. Apakah Injil adalah pesan tentang rahmat yang tidak bersyarat dan peringatan yang serius? Apakah iman adalah tentang pengalaman yang membara atau tentang ketaatan yang hati-hati? Perdebatan mengenai baptisan api menentang para penganutnya untuk merenungkan makna keselamatan, peran Roh Kudus, dan sifat keadilan Tuhan. Ini merupakan cerminan dari ketegangan yang abadi antara kasih dan hukum, janji dan penghakiman. Di saat Yohanes Pembaptis datang memberitakan pertobatan dan membaptis di padang gurun Yudea, dan ia diutus sebagai pemberita untuk mengumumkan kedatangan Yesus anak Allah. Matius pasal 3 ayat 1-12. Yohanes Pembaptis mengumumkan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Matius pasal 3 ayat 11. Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia memerintahkan para rasulnya untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5. Janji ini pertama kali digenapi pada hari Pentakosta, di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tercatat dengan jelas, "Dan baptisan Roh Kudus menyatukan setiap orang percaya ke dalam tubuh Kristus." Di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Namun bagaimana dengan baptisan api? Beberapa orang menafsirkan baptisan api merujuk pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus diutus dari surga. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dengan tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Penting untuk dicatat bahwa yang dimaksud dengan lidah-lidah itu adalah lidah-lidah api, bukan api secara harfiah. Beberapa orang percaya dengan baptisan dengan api merujuk pada jabatan Roh Kudus sebagai pemberi kuasa atau pemberi energi yang dinamis. Nasihat: jangan memadamkan api yang terdapat di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Perintah kepada orang percaya adalah untuk tidak memadamkan api roh dengan menekan pelayanannya. Penafsiran ketiga dan yang lebih mungkin bahwa baptisan api mengacu pada penghakiman. Dalam keempat ayat Injil yang disebut di atas, Markus dan Yohanes berbicara tentang baptisan Roh Kudus, tetapi hanya Matius dan Lukas yang menyebutkan baptisan api. Konteks langsung dari kitab Injil Matius dan Lukas adalah penghakiman. Matius pasal 3 ayat 7 sampai 12 dan Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 17. Konteks Markus dan Yohanes tidak demikian. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang dalam api yang menyala-nyala untuk menghakimi mereka yang tidak mengenal Tuhan, tetapi terpujilah Tuhan yang akan menyelamatkan semua orang yang datang dan menaruh kepercayaan kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Perdebatan tentang baptisan api, apakah itu merupakan janji atau ancaman, pada akhirnya membawa kita pada inti iman kita sendiri. Tidak peduli apakah seseorang melihat api sebagai simbol pemurnian atau penghakiman, intinya adalah api itu menuntut sebuah respon. Jika kita memahami sebagai api pemurnian, maka respon kita haruslah penyerahan diri yang tulus. Ini adalah sebuah ajakan untuk menyambut proses yang mungkin menyakitkan, di mana ketidaksempurnaan kita dibakar habis agar kita bisa muncul sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih murni. Baptisan api yang seperti ini tidak akan mungkin terjadi jika kita terus bersembunyi di balik kekotoran dan ketakutan kita. Ini adalah pilihan untuk menjadi rentan di hadapan kuasa ilahi dengan keyakinan bahwa apa yang hilang dari kita hanyalah yang memang seharusnya tidak ada. Sebaliknya, jika kita melihat api sebagai api penghakiman, maka respon kita haruslah pertobatan yang sungguh-sungguh dan mendalam. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang tersembunyi di pandangan ilahi, dan bahwa setiap tindakan baik benar, dan bahwa setiap tindakan baik besar maupun kecil memiliki konsekuensi. Api ini memaksa kita untuk menghadapi kenyataan moral kita dan memilih jalan yang benar sebelum terlambat. Ini bukan hanya tentang menghindari hukuman, melainkan tentang mengakui bahwa kita telah menyimpang dari jalan yang seharusnya. Pada akhirnya, perdebatan tentang makna baptisan api adalah sebuah cerminan yang menunjukkan apa yang paling kita takuti dan apa yang paling kita harapkan dari iman. Apakah kita berharap untuk disempurnakan atau kita takut untuk dihakimi? Terlepas dari interpretasi kita, panggilan untuk bertindak tetap sama. Untuk menghadapi api itu entah dengan penyerahan diri atau dengan pertobatan. Hanya dengan begitu kita bisa melanjutkan perjalanan transformatif spiritual kita menjadi serupa dengan Kristus. Baiklah saudara, demikianlah yang bisa saya bagikan tentang baptisan api. Kiranya apa yang saya bagikan menjadi berkat tersendiri bagi saudara sekalian. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.